Kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Saya kalau berdoa nggak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Halo kawan-kawan yang budiman, semoga masih bisa menikmati kopi dengan tenang. Selamat datang di dunia gila. Kali ini, kita akan membahas terkait politik yang masih saja hangat di media saat ini. Pernyataan Pangkostrat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM, saat di podcast Deddy Corbuzier masih hangat digoreng, dari para ulama, praktisi bahkan sampai politisi juga tak mau ketinggalan berkomentar. Muncul nama Habib Bahar bin Smith sampai Egy Sujana yang menilai salah satu kalimat Jenderal Dudung ada yang salah. Sedangkan pihak yang membela Dudung diantaranya Denny Siregar, Eko Kuntadi sampai politisi PSI Rian Ernest. Kalau menurut pandangan saya yang awam ini, sebenarnya permasalahan ini sangat-sangat sepele. Mungkin karena ada tendensi politik, jadi makin ruwet, apalagi para politisi sudah terjun mencari suara. Dalam podcast Master Deddy Corbuzier, sebenarnya maksud dari perkataan Jenderal Dudung ini mudah dipahami, tetapi, yang menjadikan respon pihak seberang adalah menggunakan kalimat, Tuhan bukan orang Arab. Maksud Jenderal Dudung sebenarnya simpel, berdoa pakai bahasa apapun, Allah itu pasti mengetahuinya, jadi tidak harus memaksakan diri memakai bahasa Arab jika tidak bisa. Sampai di sini kita sepakat ya. Yang menjadi masalah berikutnya, kata Tuhan bukan orang Arab. Dalam pandangan beberapa pendapat yang berseberangan, kalimat itu termasuk dalam mensifati Tuhan dengan makhluk, bukan zat. Pendapat ini muncul pada seseorang yang kesehariannya menjadi seorang pendakwah agama Islam, tentunya pendapat yang dibarengi dengan dalil yang mereka pahami. Namun yang disayangkan, jika pendapat ini disampaikan dengan bahasa yang kasar dan condong pada ujaran kebencian kepada sesama Muslim. Alangkah indahnya jika para pengkritik ini menyampaikannya secara langsung dengan menggunakan bahasa yang enak, kemungkinan akan menjadikan faham pada sang jenderal, dengan harapan kedepannya Jenderal Dudung, akan memilih bahasa yang tidak ambigu, saat menyampaikan pendapatnya di depan publik. Lain halnya para praktisi yang membela Jenderal Dudung, mereka dengan ilmu yang mereka kuasai, bermaksud menyampaikan maksud perkataan Jenderal Dudung. Saya sendiri mengetahui maksud yang disampaikan para praktisi-praktisi tersebut. Namun sayang, penyampaian mereka juga kurang pas dalam logika saya. Karena yang mereka kritik hanya ulama atau ustadz yang mereka anggap keras dalam menyikapi pernyataan Jenderal Dudung, seakan-akan menggiring opini hanya sedikit dari pendakwah yang menilai kurang pasnya pernyataan Jenderal Dudung, padahal ada juga ulama karismatik yang menilai pernyataan sang jenderal. Nah dari perselisihan dua kubu ini, muncul kubu yang berhaluan politik, mereka yang notabene para politisi-politisi, mencoba mengais simpatik dari masyarakat, dengan ikut memberikan keterangan mereka juga. Anehnya sebagian dari mereka, malah menampilkan kasus-kasus hukum yang pernah menyangkut para pengkritik Jenderal Dudung. Lagi-lagi yang dikritik mereka oknum-oknum yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Jadi mereka mengkritik itu atas dasar sentimen politik atau meluruskan pernyataan terkait agama. Jika terkait agama, kenapa tidak membantah dalil menggunakan dalil juga, jangan-jangan mereka kurang paham terkait apa yang dipermasalahkan sebenarnya. Saya merasa memang begitu. Jadi kesimpulan dari semuanya, permasalahan ini harusnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, dengan perasaan saling mencintai sesama umat Islam dan sesama warga negara yang baik. Ingat, jika ada yang tidak mau duduk bersama, berarti mereka yang sebenarnya hanya mencari panggung, bahkan berniat hanya menjadi kompor dalam masalah ini, sehingga agenda mereka bisa tercapai. Mungkin sampai di sini dulu, semoga kita bisa membahas kejadian-kejadian yang sedang demam di negeri kita tercinta. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya John Kendil, salam konyol.